Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang fundamental Python, sekarang kita akan belajar apa sih EDA itu. EDA adalah langkah awal dalam analisis data yang tujuannya untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum tentang data yang kita miliki. Pada tahap ini, kita mencoba mengenal data dengan melihat pola, ciri-ciri, serta keanehan yang mungkin ada. Ini bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana, seperti melihat ringkasan statistik, mengidentifikasi nilai yang hilang, atau menggunakan visualisasi grafis, seperti grafik batang, diagram lingkaran, atau histogram. Singkatnya, EDA membantu kita memahami apa yang bisa diceritakan oleh data sebelum melangkah lebih jauh ke analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya ada library. Library adalah kumpulan modul terkait berisi kumpulan kode yang dapat digunakan berulang kali dalam program yang berbeda. Dengan menggunakan library, pemrograman akan lebih sederhana dan dapat membuat nyaman bagi programmer. Ada banyak library pada Python, tapi pada EDA kali ini kita akan menggunakan Pandas, Matplotlib, dan Seaborn, lalu ada NumPy dan Scikit-learn. Untuk Pandas sendiri digunakan untuk manipulasi dan analisis data tabular, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik dan visualisasi, NumPy untuk komputasi numerik, dan Scikit-learn untuk pre-processing dan analisis fitur. Selanjutnya ada apa sih fungsi EDA dan apa pentingnya? Fungsi EDA adalah untuk memahami data secara mendalam. Yang kedua ada identifikasi dan penanganan outlier. Apa sih outlier itu? Outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam kumpulan data. Nilai ini muncul sebagai pengecualian dalam pola data yang ada. Kenapa sih perlu mendeteksi outlier? Karena ini merupakan langkah penting dalam analisis data. Kenapa penting? Karena outlier memiliki dampak signifikan terhadap hasil analisis dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Selanjutnya ada mengungkap hubungan tersembunyi antar variabel dan mengurangi risiko kesalahan analisis. Apa sih pentingnya? Pentingnya yaitu untuk membantu memilih model yang tepat, mengambil keputusan berdasarkan data, dan visualisasi data untuk efektivitas dalam komunikasi. Lanjut ada teknik-teknik EDA. Yang pertama ada analisis bivariat. Analisis ini adalah metode statistik yang penting dalam memungkinkan peneliti melihat hubungan antara dua variabel dan menentukan hubungannya. Ini dapat membantu dalam berbagai jenis penelitian seperti ilmu sosial, kedokteran, pemasaran, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh yang paling umum adalah ada scatter plot, korelasi, dan regresi. Yang kedua ada analisis univariat. Analisis ini adalah suatu teknik analisis data terhadap satu variabel secara mandiri. Tiap variabelnya dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada time series analysis. Ini adalah serangkaian data yang dikumpulkan dan dicatat dalam interval waktu yang teratur. Analisis ini umumnya digunakan dalam berbagai bidang, misalnya keuangan, ekonomi, meteorologi, dan pemrosesan sinyal. Lalu ada analisis outlier. Tadi udah kita jelasin sebelumnya ya untuk menganalisis apakah ada data yang anomali atau tidak. Lalu ada missing values analysis. Ini adalah data yang hilang atau tidak tercatat dalam suatu dataset. Hal ini terjadi karena kesalahan pencatatan, data yang tidak tersedia, atau responden yang tidak memberikan informasi. Adanya missing value bisa berdampak signifikan terhadap hasil analisis yang bisa menyebabkan hasilnya bias atau tidak akurat. Yang terakhir ada visualisasi data. Ini adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan data. Visualisasi data menerjemahkan yang kompleks, bervolume tinggi atau numerik, menjadi representasi visual yang lebih mudah diproses. Lanjut ke langkah-langkah melakukan EDA. Di sini terdapat 5 step. Yang pertama ada raw data, yang kedua structure data, yang ketiga data pre-processing,
keempat ada EDA itu sendiri, dan yang kelima ada insight, report, dan visual graph. Yang pertama raw data. Kita siapkan dulu data mentahnya. Karena ini adalah tahap awal di mana data mentah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, log, database, atau file eksternal. Data ini biasanya belum diolah dan mungkin masih berantakan. Yang kedua ada structure data. Structure data adalah data terstruktur. Ini adalah data mentah diubah menjadi format yang lebih terstruktur. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam tabel, format file yang lebih mudah dipahami, atau basis data yang dapat dikelola. Yang ketiga ada data preprocessing. Langkah ini mencakup pembersihan data seperti menghapus duplikasi, menangani data yang hilang, melakukan normalisasi, atau standarisasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut. Yang keempat ada EDA. Pada tahap ini, data dianalisis secara eksploratif untuk menemukan pola, anomali, atau wawasan awal. Ini bisa melibatkan visualisasi data sederhana untuk memahami bagaimana data terdistribusi atau berhubungan satu sama lain. Yang terakhir ada insight, report, visual graph. Hasil dari analisis data disajikan dalam bentuk laporan dan grafik visual. Wawasan dari data digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menginformasikan strategi bisnis. Sekian untuk materi EDA kali ini. Terima kasih.